Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran virtual IPA kelas 8 SMP Negeri 3 Peterongan Jombang. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat anak-anak ya, belajar di rumah. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan belajar kembali di sekolah. Baiklah, sekarang kita akan mulai belajar yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun dari rangka dan otot. Yang mana rangka ini merupakan alat gerak yang pasif, sedangkan otot itu merupakan alat gerak yang aktif. Artinya rangka di sini digerakkan oleh otot. Kita bahas dulu tentang rangka, yang mana rangka tubuh kita itu memiliki banyak fungsi, antara lain memberikan bentuk tubuh dan menegakkan berdirinya tubuh. Kemudian melindungi organ-organ tubuh yang lunak atau yang penting seperti jantung, otak, paru-paru, dan sebagainya ya. Sebagai alat gerak yang pasif, tempat melekatnya otot, dan juga tempat pembentukan sumsum. Salah satunya itu sumsum merah, yang mana sumsum merah di sini tempat pembentukan sel-sel darah. Bisa kalian amati, ini merupakan gambar susunan kerangka tubuh manusia yang tampak dari depan dan juga tampak dari belakang. Ini bisa kalian lihat ada bagan susunan kerangka tubuh manusia, yang mana kerangka tubuh manusia ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota, yang mana masing-masing akan dibagi-bagi lagi yang nantinya bisa kamu pelajari sendiri. Ada juga yang mengelompokkan kerangka tubuh manusia itu terbagi menjadi rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial ini meliputi rangka tubuh yaitu tulang belakang, kepala, rusuk, dan dada. Sedangkan rangka apendikular atau disebut rangka tambahan atau bisa juga dikenal sebagai anggota gerak yang meliputi gelang bahu, kaki, gelang panggul, dan kedua tangan. Ini merupakan rincian dari rangka aksial. Yang pertama yaitu tulang penyusun kepala atau tengkorak. Tulang penyusun kepala atau tengkorak ini dibedakan menjadi 2, ada bagian wajah dan bagian kepala. Nanti bisa kalian lihat di buku mengenai rincian yang detail. Ini gambar dari tulang belakang yang terdiri dari 33 ruas tulang yang merupakan ruas yang kuat dan fleksibel untuk menyangga kepala atau badan. Terdiri dari 7 ruas leher, 12 ruas punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ini merupakan tulang rusuk, yang mana tulang rusuk ini jumlahnya 12 pasang yang terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Coba nanti kalian lihat di buku mengapa dikatakan tulang rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Ini rangka apendikular. Yang pertama yaitu gelang bahu. Gelang bahu yang terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Ini alat gerak bagian atas. Yang kedua ya, merupakan rangka apendikular juga.
Alat gerak bagian atas atau tangan kita ya, itu terdiri dari lengan atas, kemudian lengan bawah yang terdiri dari tulang pengumpil dan tulang hasta, kemudian pergelangan tangan dan tulang jari tangan. Ini gelang panggul yang juga merupakan rangka apendikular yang terdiri dari tulang-tulang pinggul, kemudian tulang duduk dan tulang kemaluan. Tulang pinggul atau disebut juga tulang usus ya. Rangka anggota gerak bagian bawah atau dikenal dengan kaki ya, terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang-tulang ruas jari. Baiklah, tadi sudah kita pelajari tentang tulang-tulang yang menyusun kerangka tubuh manusia. Sekarang kita lanjut bagaimana bentuk-bentuk tulang yang menyusun kerangka tubuh tadi. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang yang menyusun kerangka tubuh manusia itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang pipa atau tulang panjang ya, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Sekarang kita lihat di sini tentang tulang bentuk panjang atau dikenal dengan tulang bentuk pipa. Nah, mengapa dikatakan pipa? Bentuknya bulat, memanjang, dan bagian tengahnya berlubang ya. Contohnya tulang lengan, tulang paha, ruas-ruas jari. Itu contoh tulang bentuk panjang. Dan di bagian ujung tulang pipa ini berisi sumsum merah yang nanti merupakan tempat pembentukan sel-sel darah merah. Nah, ini gambar dari tulang bentuk pipa ya. Yang mana tulang bentuk pipa ini bagian yang ujung yang atas disebut epifisis, yang bawah juga epifisis, kemudian bagian yang tengah itu disebut diafisis ya. Ini tulang bentuk pipi, bentuknya pipi, di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembentukan sel darah merah dan darah putih. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang panggul atau tulang usus tadi, dan tulang dahi atau kebanyakan tulang-tulang yang membentuk tengkorak itu merupakan tulang bentuk pipi. Tulang bentuk pendek, bentuknya bulat dan pendek, kemudian di dalamnya berisi sumsum merah sama dengan tulang bentuk pipi ya. Kemudian bentuk tulang berikutnya yaitu tulang bentuk tidak beraturan, karena memang bentuknya tidak beraturan. Sebagian besar bisa ditemukan di tulang-tulang tengkorak, bagian wajah, dan juga ruas-ruas tulang belakang. Ini yang merupakan contoh bentuk tulang yang tidak beraturan. Macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Kalau tadi macam tulang berdasarkan bentuknya ya, sekarang macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Itu ada dibedakan 2, ada tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras ini memiliki ciri sifatnya keras karena banyak mengandung kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Kemudian tulang keras ini tersusun dari sel-sel pembentuk tulang yang namanya osteoblast, yang mana osteoblast ini nanti akan menghasilkan sel-sel tulang keras yang disebut osteosit. Ini contoh struktur dari tulang keras. Yang dipakai contoh di sini adalah tulang bentuk pipa.
Nah, ini masih gambar dari struktur tulang keras atau tulang sejati ya, diambil dari irisan tulang lengan. Di situ tampak sel-sel osteosit yang membentuk lingkaran, membentuk saluran yang disebut saluran Havertz. Ini ciri dari tulang keras, itu ada saluran Havertz-nya. Tulang rawan yang cirinya lentur ya, tersusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit, tidak memiliki serabut saraf dan pembuluh darah, bersifat lentur. Bisa kalian lihat di sini ada bagan tentang perkembangan tulang, yaitu perkembangan tulang keras yang berasal dari tulang rawan. Pada masa bayi itu masih banyak yang merupakan tulang rawan kemudian mengalami osifikasi atau proses penulangan menjadi tulang keras. Tulang-tulang yang menyusun kerangka tubuh manusia itu antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu dihubungkan oleh sendi atau istilah lainnya adalah artikulasi, yang mana sendi ini merupakan hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, artikulasi atau persendian berdasarkan sifat geraknya itu dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Nah, kita lihat dulu bagaimana sinartrosis atau sendi mati. Itu merupakan sendi yang mana dua tulang yang dihubungkan itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Makanya dikatakan sendi mati. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang-tulang tengkorak, bisa kalian lihat pada gambar. Nah, sendi yang ada di tulang tengkorak atau sendi mati yang ada di tulang tengkorak itu disebut sebagai sutura. Amfiartrosis atau sendi kaku yaitu hubungan antar tulang yang mana tulang yang dihubungkan itu hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerak. Contohnya sendi yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang atau antara tulang dada dengan tulang rusuk, itu hanya bisa digerakkan tapi sedikit. Itu namanya sendi kaku atau amfiartrosis. Selanjutnya yaitu diartrosis atau sendi gerak, yang artinya hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerak lebih bebas atau lebih leluasa. Ini contoh struktur dari sendi diartrosis. Jadi pada persendian diartrosis di sini ada ligamen ya, kemudian ada membran sinovial, kemudian di luarnya ada cairan sinovial sebagai pelumas supaya mudah untuk digerakkan. Kemudian di ujung dari tulang itu, yang kedua tulang yang dihubungkan itu terlindungi oleh tulang rawan. Di situ sudah saya tuliskan apa fungsi ligamen, kapsul, membran sinovial. Berdasarkan arah geraknya, diartrosis atau sendi gerak itu dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sendi peluru, yang mana sendi peluru ini arah geraknya ke semua arah. Contohnya antara gelang panggul dengan tulang paha atau gelang bahu dengan lengan atas. Kemudian sendi engsel ini arah gerakannya hanya satu arah seperti engsel pintu ya.
pada jari tangan, pada siku, pada lutut, itu contohnya. Berikutnya sendi pelana. Ini yang arah gerakannya dua arah. Contohnya pada sendi jari tangan dengan telapak tangan. Kemudian sendi putar. Ini arah gerakannya bisa diputar mengitari tulang yang lain. Contohnya yaitu sendi yang terbentuk antara tulang atlas, merupakan ruas leher yang pertama dengan tulang pemutar, sehingga kepala kita dapat digerakkan berputar. Selanjutnya sendi luncur atau sendi geser. Disebut sendi luncur karena dari hubungan dua tulang hanya terjadi sedikit gerak pergeseran. Contohnya pada tulang-tulang telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian sendi kondiloid. Sendi ini terjadi di antara dua tulang yang permukaannya berbentuk oval. Bisa kalian lihat pada gambar itu. Contohnya hubungan telapak tangan dengan ruas jari tangan. Kemudian sendi pada pergelangan tangan. Kelainan yang terjadi pada sistem rangka manusia, antara lain kelainan yang terjadi karena faktor genetik, yaitu kaki berbentuk X atau berbentuk O ya. Kemudian kekurangan makanan yang mengandung vitamin D, bisa mengalami osteoporosis atau gangguan pada proses penulangan. Ini posisi duduk yang salah, ini juga bisa menyebabkan pertumbuhan tulang yang tidak normal ya. Kelainan karena posisi duduk yang salah ini ada istilah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Kalau lordosis, tulang belakang melengkung ke depan ya, itu lordosis. Kalau kifosis, tulang belakang melengkung ke belakang, sedangkan skoliosis, tulang belakang melengkung berbelok ke kiri atau ke kanan ya, ke samping. Kelainan yang lain pada tulang belakang yaitu polio disebabkan oleh virus. Kemudian layu semu, rusaknya cakra epifisis, daerah pertumbuhan ya, pada tulang pipa. Kemudian artritis, ini ada artritis eksudatif, ada artritis sika ya. Kemudian ada gonorrhea dan sipilis, ini penyakit kelamin sebenarnya, tetapi menyerang juga pada daerah sendi atau lutut ya. Kelainan tulang berikutnya yaitu bisa disebabkan karena kecelakaan. Yang pertama yaitu patah tulang, istilahnya fraktur. Ini ada dua macam, ada patah tulang terbuka, artinya tulang mencuat keluar, jadi sampai keluar dari otot ya, dan patah tulang tertutup, ini tulang tidak sampai mencuat keluar. Kemudian dislokasi, ini kalau ujung tulang itu lepas dari persendian atau bergeser dari tempat yang normal. Berikutnya retak tulang atau fisur, jadi tidak sampai patah tapi hanya retak saja tulang itu.